Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Dwi Andika dengan nomor induk mahasiswa C2214201056 dari kelas B Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan yang berjudul penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Pada awalnya, kondisi ini mungkin tidak menyebabkan gejala, namun sumbatan total pada arteri koroner dapat menyebabkan serangan jantung. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kayak oksigen ke otot jantung. Penumpukan lemak di arteri koroner membuat pembuluh darah ini menyempit dan mengeras. Akibatnya, aliran darah dan asupan oksigen ke otot jantung berkurang. Di sini terdapat faktor-faktor risiko PJK. Menurut American Heart Association, faktor risiko PJK dibagi menjadi faktor risiko mayor dan minor. Faktor risiko mayor kemudian dibagi menjadi faktor risiko yang tidak diubah dan yang diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yang pertama ada keturunan. Risiko PJK meningkat pada seseorang yang memiliki keluarga dengan penyakit jantung. Yang kedua ada usia. Makin tua usia seseorang, makin tinggi risikonya terserang penyakit jantung koroner. Penyakit ini lebih menimpa pria usia lebih dari 45 tahun dan wanita lebih dari 55 tahun. Yang ketiga ada jenis kelamin. Umumnya PJK lebih banyak menyerang pria dibanding wanita. Namun demikian, resiko yang terkena penyakit yang sama akan meningkat pada wanita pasca menopause. Selanjutnya ada faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama ada merokok. Rokok adalah faktor utama penyakit jantung koroner. Kandungan nikotin dan karbon monoksida ini dalam asap rokok dapat membebani kerja jantung. Kedua, senyawa tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Selanjutnya ada tinggi kolesterol dalam darah. Kolesterol adalah lemak yang dihasilkan oleh hati dan penting bagi proses pembentukan sel sehat. Meskipun demikian, kadar kolesterol tinggi dapat meningkatkan resiko PJK. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi membuat jantung harus bekerja keras. Lalu ada kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga sangat penting, misalkan seperti olahraga, dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Selanjutnya ada obesitas. Seseorang dengan berat badan yang berlebihan atau obesitas sangat beresiko tinggi terserang penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir ada diabetes. Diabetes menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan menghambat aliran darah. Penderita diabetes diketahui 2 kali lipat lebih beresiko terserang penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada tanda dan gejala penyakit PJK. Yang pertama, nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Yang kedua, keringat dengan mual muntah atau mudah lelah. Yang ketiga, irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia. Yang keempat, memiliki demam, muka pucat pasi, kulit menjadi basah dan dingin, badan bersimbah peluh. Selanjutnya, gerakan menjadi lamban atau kurang bersemangat. Selanjutnya, sesak napas, cemas dan gelisah, dan yang terakhir pingsan. Terdapat komplikasi-komplikasi dari PJK. Yang pertama ada angina. Angina atau nyeri dada disebabkan oleh menyempitnya arteri sehingga jantung tidak mendapatkan cukup darah. Selanjutnya ada serangan jantung. Komplikasi ini terjadi bila arteri tersumbat sepenuhnya akibat penumpukan lemak atau gumpalan darah. Kondisi ini akan merusak otot jantung. Selanjutnya ada gagal jantung. Gagal jantung terjadi bila jantung tidak cukup kuat memompa darah. Kondisi ini disebabkan oleh keturunan yang ditimbulkan oleh serangan jantung. Selanjutnya, gangguan irama jantung atau aritmia. Kurangnya suplai darah ke jantung atau kerusakan pada jantung akan memengaruhi impuls listrik jantung sehingga memicu aritmia. Terdapat pencegahan-pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer. Pertama, periksa tekanan darah dengan teratur, olahraga teratur, diet rendah garam dan kalori, jika perlu dengan obat-obatan secara teratur. Kedua, kencing manis. Periksa terlebih dahulu gula darah dengan teratur dan pertahankan gula darah normal dengan diet, olahraga jika perlu dengan obat-obatan.
Yang ketiga, stop merokok. Yang keempat, batasi atau stop minuman yang mengandung alkohol. Yang kelima, periksa profil lemak secara teratur. Pertahankan profil lemak yang baik dengan olahraga, diet rendah kalori dan garam, kontrol berat badan jika perlu dengan obat-obatan. Yang terakhir, hidup seimbang untuk mengimbangi kehidupan yang stres. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Pertama, mengurangi dari proses aterosklerosis dengan cara mengendalikan dari faktor-faktor risiko. Yang kedua, latihan fisik sesuai dengan jantung penderita. Ketiga, diet untuk mencapai profil lemak yang baik dan berat badan yang ideal. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, mengendalikan tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan stres mental. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Silakan. Gejala penyakit jantung koroner yang penting diketahui. Untuk mengetahui apa itu jantung koroner, kamu harus memperhatikan gejalanya. Posisi jantung berada pada rongga dada sebelah kiri, sehingga pasien merasakan nyeri bagian dada sebelah kirinya. Rasa nyeri tersebut kemudian menjalar ke rahang bahu, leher punggung, tangan kiri, bahkan perut kiri. Gejala yang dirasakan bisa tergolong ringan hingga berat. Apabila penyumbatan plak belum terjadi secara total, maka nyeri atau angina ini akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi jika hal tersebut berangsur terus-menerus, maka segera konsultasikan ke dokter, karena dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Sehingga untuk pemeriksaannya dibutuhkan tes EKG atau tindakan kateterisasi jantung. Nah, ini teman-teman peredaran darah yang lancar ya. Dan inilah peredaran darah yang tidak lancar. Baik, itulah penyampaian Pencast yang dapat saya sampaikan. Semoga Pencast ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.